A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian Calgary dan peserta lainnya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali malam hari ini waktu Calgary dalam rutin kita kajian bulanan online. Kali ini dengan tema memperingati Isra Miraj 1442 Hijriah dengan Isra Miraj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah, yang insya Allah nanti akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Muhammad Ihsan Setiawan dari Indonesia. Sebelum itu saya sampaikan dulu agendanya kita hari ini. Kita sudah bergabung, ada teman-teman kita dari MIT Toronto, Masyarakat Islam Indonesia di Toronto, yang nanti ada pengumuman. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan tilawah dan terjemah Quran oleh Geodavi Pratomo. Kemudian akan kita ada sedikit perkenalan dengan narasumber Ustadz Ihsan, lanjutkan dengan materi dan tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Setelah itu nanti streamnya mungkin kita tutup dan akan ada untuk yang jamaah yang di Calgary terutama kita minta stay on dulu untuk pengumuman, dan nanti di akhir kita ada agak beda kita mau coba ada quiz interaktif berhadiah. Ini kita nyontek dari Edmonton, jadi terima kasih ini Pak Suryo dan Pak Admiral untuk untuk idenya, inspirasinya. Mungkin untuk menghemat waktu, saya persilakan tadi Pak Agus ya dari Toronto yang ada pengumuman. Silakan Pak Agus. Saya share, moga-moga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari AICT, Istiqlal Islamic Center of Toronto, ingin memperkenalkan diri masyarakat kami, masyarakat Islam Indonesia Toronto atau MMIIT, sudah lama menginginkan untuk mempunyai masjid sendiri. Kemudian idenya menjadi Islamic Center. Nah, nama yang kami buat sebagai badan institusi di Federal Kanada, mencakup seluruh Kanada, adalah Istiqlal Islamic Center of Toronto. Alhamdulillah kami sudah, sekarang tahun berapa nih? 13, berarti 13 hari umurnya. Jadi kami telah resmi namanya Istiqlal Islamic Center of Toronto sebagai non-profit organization di Kanada. Tujuan kami adalah untuk mengakuisisi sebuah gereja yang kecil, cukup cantik sekali, tidak jauh dari Toronto, Mississauga, dan GTA, Greater Toronto Area. Kami cepat-cepat men-setup website di www.istiqlaltoronto.ca. Ini kalau diklik akan ke website resmi kita. Di sana ada keterangan tentang kami, kemudian link untuk donasi, untuk mengunduh form-form, juga ada progres di sana. Jika ada pertanyaan bisa di email kepada kami, info@istiqlaltoronto.ca. Mungkin kita start.
And our first meeting place, a prayer house, the first mosque of Islam here. Demikianlah video yang kami bikin untuk menginspirasi kami sendiri. Sangat inspiratif sekali. Nah, inilah bagian cuplikan dari foto yang ada di dalam, dan sungguh kami sangat terpana, dan ketika kami mengecek arah kiblat, itu arah kiblatnya pas sekali ke arah salib yang ada di sana itu. Dari sini pas sekali, jadi tidak perlu dirubah-ubah atau digeser-geser karpetnya atau sajadahnya ya. Alhamdulillah. Ini adalah tampak dari depan, kira-kira bisa dibayangkan dapat menampung berapa begitu.
Nah, ini di sana ada ruangan kantor. Ini ruang kantor. Nanti kami berjanji untuk membuat perpustakaan di sini juga. Jadi selain kantor, untuk rapat juga untuk perpustakaan. Di bawah ini adalah lantai dasar, jadi sejajar dengan jalan atau kalau keluar ke tempat parkir, ini education room, education hall ya. Insya Allah nanti kami akan beri sekat-sekat sehingga bisa kelas bisa dibagi beberapa kelas dan kelasnya besar kecilnya bisa diatur dengan sekat-sekat. Ini adalah professional grade kitchen. Jadi disinilah nanti tempat ibu-ibu untuk memasak. Kami sudah ada yang certified food handler. Insya Allah bisa dipakai untuk memasak untuk community atau untuk memberi food for the poor, atau hungry people, aktivitas charitable activities. Nah, alhamdulillah kita sudah terdaftar sebagai organisasi non-profit di Kanada. Hanya saja kita belum berstatus sebagai charitable organization. Untuk itu, status itu kita perlu 6 bulan sampai 1 tahun lagi untuk mendapatkan status itu. Kemudian perkembangan dari draft kita mengumpulkan dana untuk pembelian gereja bisa diikuti di website kami www.istiqlaltoronto.ca atau bisa diikuti di sosial media Facebook dan Instagram yang ada linknya di website kami. Kami telah men-setup beberapa channel untuk bisa memberikan sumbangsihnya, donation, baik melalui e-transfer. E-transfer ini bank ya, lewat bank, email transfer, bisa melalui istiqlaltoronto@gmail.com. Ini adalah akun pertama yang kami bikin sebelum kita mempunyai website ya, info@istiqlaltoronto.com. Kemudian kami juga membuat PayPal button, PayPal account sudah berjalan. Juga kami sediakan wire transfer, jadi kami punya bank account, sudah membuka bank account atas nama Istiqlal Islamic Center of Toronto. Kemudian formnya untuk donasi, dan bagaimana cara untuk mendonasi ada di situ cara-caranya. Kemudian apabila ingin memberikan sumbangsih melalui Qardon Hasanah, Qardon Hasanah ini adalah loan tanpa interest. Jadi kami berusaha agar pembelian gereja ini untuk dijadikan Islamic Center itu tanpa menggunakan loan dari bank. Jadi kami menghindari loan yang bersifatnya ada interestnya ya. Nah, berkat kegigihan kami dan teman-teman tim, kami namakan tim Tracing Akhirat yang bisa dilihat di website kami, itu kami telah mengumpulkan kira-kira cukup untuk down payment. Nanti insya Allah kita terangkan ya. Kalau ada pertanyaan bisa dikunjungi dari website kita. Website kita itu adalah istiqlaltoronto.ca, atau kalau salah ketik istiqlalcenter.ca juga boleh, akan masuk ke website kami juga. Telepon saya di bawah, biasanya telepon suka nggak kedengaran ya, silakan di WA. Kemudian nah ini dia, harga properti itu tadinya jauh lebih tinggi dari ini, sekitar 589.000. Kemudian kami offer 550 kira-kira ya. Tapi kita saat itu kalah bid, sehingga kami putus asa. Tapi
kami mencari properti yang lain ya. Nah, di saat kami mencari properti yang lain itu kami kadang-kadang bidnya kalah, jadi sering kali kalah, jadi kami nggak dapat lah istilahnya. Kemudian datang kabar bahwa properti itu di offer lagi ke publik. Kami diberi kesempatan untuk mematch previous offer 510. Subhanallah, jadi kami langsung ambil. Bismillah. Nah, karena usia kami baru 13 hari ya, kami bekerja cepat-cepat lah, jadi serabakan gitu ya. Fund yang harus disediakan di awal adalah down payment, yakni 35%, ditambah biaya konversi, yakni sekitar 42.000 untuk menjadikan gereja itu menjadi Islamic Center atau Community Center, Islamic Community Center. Kemudian ditambah closing fee sekitar 9.500 ya. Nah, inilah down payment yang harus kita penuhi sebelum akhir bulan ini, yakni 230.000. Awal-awalnya kami membuat dari kami sendiri mengumpulkan sekitar 100.000, kemudian kami campaign, menyebar flyer dan sebagainya. Kami sudah mengumpulkan lebih dari 100.000 dalam jangka hanya 2 minggu. Insya Allah kami akan cek lagi malam ini, tetapi kami yakin ya sudah terdapat nih, sudah terpenuhi ya, hampir ya. Nah, tinggal sesi yang kedua, yang jadi target kedua, yakni adalah biaya yang dibutuhkan untuk closing, yakni deadline tanggal akhir bulan depan ya, April 29 kira-kira 2021, sebesar 510.000 ditambah dikurangi tadi ya 230 down payment, yang moga-moga malam ini kalau kita cek moga-moga udah masuk semua, karena kami mendapat kabar dan beberapa yang belum kami masukkan di bank itu sudah hampir mencapai segitu. Jadi down payment adalah sudah ditambah itu dikurangi ya sekitar 330.000. Nah, ini untuk akhir April. Begitu saja ya, terima kasih dari kami. Sebenarnya nama Istiqlal ini sangat unik di hati kami, karena tentunya nama Istiqlal itu orang Indonesia lah yang kenal. Jadi kami mengharap warga Indonesia, kaum muslimin Indonesia, baik di Kanada maupun di Indonesia. Di sana ada Ustadz Adi Hidayat yang membantu kami di awal-awal, juga melalui campaign beliau. Kami juga men-set up semacam bayangan ya, institusi bayangan yang ada di Jakarta agar bisa mengumpulkan dana dari Indonesia yang setiap kali sekitar, kalau dananya sudah mencapai beberapa puluh ribu, berapa belas ribu gitu, dikirimkan ke kami. Demikian kami persilakan, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Pak, mau tanya apakah donation kita ini tax deductible? Karena kita akan adakan fundraising gitu. Ada pertanyaan dari beberapa teman. Pak, saat ini belum tax deductible karena kami belum berstatus charitable organization. Untuk mencapai charitable organization, kami akan menghubungi lawyer dan kami akan memintakan package ya. Nah, pengalaman pembuatan masjid baik di Toronto ataupun di sekitarnya itu memerlukan antara 6 sampai 1 tahun. Mengapa? Karena CRA akan melihat bagaimana performance kita. Dari mana kita mendapatkan uang itu, kemudian uang itu untuk apa?
kalau uang itu dipakai hanya untuk membeli gedung misalnya, itu ya nggak artinya itu. Tapi kalau ada aktivitas untuk masyarakat, komunitas, kemudian membantu orang miskin, apapun yang bentuknya charitable action, nah itulah yang akan membuat kita bisa di-approve. Jadi kita akan menjadi charitable organization yang bisa memberikan tax receipt. Nah, jadi begitu ya. Jadi sementara singkat belum. Mungkin yang lain? Ya, mungkin ada yang lain pertanyaannya untuk dari Toronto, untuk pihak Toronto sebelum kita lanjutkan. Saya tambahkan sedikit Pak, apakah ini berlangsung terus ataukah sampai tanggal 25 Maret aja rencana pengumpulan dana ini? Sampai 29 April itu adalah untuk pembelian tahap kedua, yakni pelunasan. Jadi tahap pertama sudah insya Allah sudah kepegang. Subhanallah. Jadi tahap pertama down payment ya. Kemudian tahap kedua adalah pelunasan. Tahap ketiga ini belum ya, tapi intinya adalah ekspansi dari parkir ya, parkir. Insya Allah akhir sampai akhir tahun ya targetnya. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut untuk untuk perihal Istiqlal Islamic Center yang di Toronto ini, nanti bisa kita refer ke pihak Pak Agus ya dan kawan-kawan di Toronto insya Allah nanti ya. Nanti juga udah kita catat tadi untuk website macam infonya, nanti kita juga bantu relay nanti infonya di sosial media pengajian Calgary juga insya Allah nanti kita bantu juga. Kami mau mengucapkan terima kasih ini Pak Bimo, maaf Pak Mas Agus. Sama-sama Pak. Seluruh saudara kami di Calgary, alhamdulillah saya pernah beberapa lama di Calgary, jalan-jalan di sana hampir 1 bulan. Alhamdulillah bagus sekali Calgary, insya Allah. Bapak Subhan ini adalah ketua kami ya, jadi CEO dari ICT. Ya. Baik, oke. Kalau gitu mungkin itu saja mungkin Pak Agus, ada yang terakhir mungkin yang perlu disampaikan atau itu saja udah dari Toronto? Silakan dicek website kami ya. Nah, mungkin akan kasihkan di chatting ya alamatnya ya. Oke. Ya. Jangan diklik dari alamat yang. Baik. Mungkin kalau gitu kita lanjutkan dengan agenda kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan tim dari Toronto yang sudah menyampaikan informasi perihal proyek Masjid Istiqlal ya, Istiqlal Islamic Center di Toronto, yang insya Allah mari kita bantu, mari kita dukung sama-sama supaya dan terwujud mimpi kita bersama untuk punya masjid. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu untuk menghemat waktu juga kita ke materi ke agenda berikutnya. Insya Allah kita untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini, kita akan mulai dengan tilawah dan terjemah Quran yang akan dibacakan oleh Davi. Insya Allah akan dibacakan surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Pada Davi, saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa Zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqi kil a'la
thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma auha maka zabal fuadu mara'a afatumaru nahu ala mayara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsas sidrata ma yaghsa mazagol basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihi kubra. Sadaqallahul azim. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli, rupa yang bagus, dan perkasa pula. Sedangkan dia di berada ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telahnya diwahyukan kepada Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sesungguhnya dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jazakallahu khairan, Davi sudah membacakan surat An-Najm tadi ayat 1 sampai 18 yang memberikan konteks perihal Isra Miraj berkenaan dengan tema kita malam hari ini. Baik, berikutnya saya akan minta waktu sedikit untuk memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Malam hari ini kita akan menyimak kajian dari Ustadz Ihsan Setiawan. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 1973. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar beliau di Depok, Jawa Barat, dan pendidikan menengahnya di Ma'had Quds Al-Islamiyah di Kairo, Mesir. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Usuluddin Hadis Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dan kemudian pendidikan S2-nya di Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Dalam kiprah dakwahnya, Ustadz Ihsan di Yayasan Asy-Syifa Al-Khairia di Subang, Jawa Barat, di antara beberapa perannya saat ini juga menjabat sebagai manajer LPPD bidang dakwah dan sosial, manajer BPI bidang dakwah dan sosial, serta manajer Yanmas bidang dakwah dan sosial. Dia juga ketua Mapadi Kabupaten Subang, ketua Komisi Dakwah IKADI Kabupaten Subang, dan dia juga pernah bertugas berdakwah di New York, menjadi imam Masjid Al-Hikmah di New York, Amerika Serikat pada tahun 2018 sampai 2019 kalau nggak salah. Itu saja perkenalan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Ustadz Ihsan Setiawan untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Saya akan coba pull up materinya tadi yang sudah dipersiapkan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika Allah memberikan kehidupan kepada kita saat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bonus. Bonus dari apa? Bonus dari silaturahim yang kita laksanakan. Karena Rasulullah menjanjikan dalam sebuah hadisnya, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang melakukan silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya. Dan Allah memberikan kehidupan pada kita menunjukkan bahwa kita umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kemungkinan karena kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin agar ketika kita berhadapan dengan Allah, kita dalam keadaan suci. Jadi ketika kita diwafatkan, kita meninggal dunia, nah dengan kehidupan yang ada ini kita diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka kita berharap ketika meninggal dunia, dosa-dosa kita sudah dihapuskan, lalu kemudian kita masuk ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami di sini juga berbangga diri. Ternyata alhamdulillah luar biasa umat Islam Indonesia di Kanada punya cita-cita untuk memiliki masjid yang besar yang bisa menjadi tempat berkumpulnya umat Islam. Ya, tadi saya dengar di Toronto. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Sehingga umat Islam Indonesia di sana bisa melaksanakan ibadah lebih leluasa, lebih nyaman, lebih enak, sehingga itu akan mempengaruhi kekhusyuan kita, mempengaruhi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Maka kalau memang saat ini membutuhkan dana, ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rasul mengatakan manaqasat, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Keluarkan sedekah kita, ini mungkin salah satu wasilah kita untuk masuk ke dalam surga. Bantu saudara kita dalam kebaikan, karena insya Allah Allah akan memberikan ganjaran kepada kita yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah pengajian Calgary. Untuk kesekian kalinya saya diberikan amanah untuk sama-sama berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan tentunya adalah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman dan bukan dengan logika.
Walaupun memang ada ikhtiar dari orang-orang yang ingin melogikakan. Dan ikhtiar itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, dan tidak apa-apa selama itu bisa mendukung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang paling penting bahwa peristiwa ini memang harus berdasarkan keimanan kita terima. Makanya tidak heran kemudian peristiwa ini menyebabkan banyak umat Islam yang kemudian mempertanyakan pada saat itu. Nanti kita akan bahas tentang hal ini insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam literatur Islam, karangan para ulama dari kitab-kitabnya, dijelaskan di sana bahwa ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka pada saat itu ada 3 alam yang ditembus. Jadi luar biasa. Ada 3 alam yang ditembus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Nabi kekasih tersayang ini. Yang pertama adalah Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam bahasa istilah sufi disebut dengan namanya alam nasuk, yaitu alam manusia yang mana bisa digunakan indrawi dalam memahaminya. Karena memang kalau kita perhatikan orang-orang Makkah ketika itu biasa berdagang dari Makkah menuju ke Syam. Salah satunya adalah ke Masjidil Aqsa, kawasan Yerusalem. Nah, ini bisa masuk di logika perjalanannya, bisa dirasakan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW kemudian diangkat dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut dengan alam malakut, alamnya malaikat, yang mana tidak ada seorang manusia pun yang pernah mengalami pada saat itu kecuali hanya Rasulullah SAW. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah diberikan kesempatan untuk masuk ke alam malakut, alam malaikat. Makanya terjadi dalam dialog-dialog ketika masuk ke langit dunia, ditanya oleh malaikat yang menjaga di langit dunia. Masuk ke langit yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai dengan langit yang ke-7. Di situ ada malaikat yang menjaga, yang menanyakan siapa yang datang. Intinya bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Rasulullah untuk bisa melalui alam malakut, alam para malaikat. Makanya kalau misalkan ada orang-orang sekarang mengatakan saya bisa masuk alam malakut, ini hal yang mustahil. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah dimasukkan ke alam selanjutnya, yaitu dari langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, yang disebut dengan alam lahut. Kalau bahasa sufinya disebut alam ketuhanan. Yang mana pada saat itu malaikat Jibril sebagai malaikat yang terbaik, malaikat yang memang memiliki posisi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu pula untuk masuk ke alam ini. Dan pada saat itu Rasulullah, hamba Allah yang diberikan izin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat. Kepada Rasulullah SAW. Dengan satu peristiwa yang ketika hal itu disampaikan kepada orang-orang Mekah, mereka semua mengingkari kebanyakan. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ada yang bisa dipahami dengan otak kita, dengan logika kita. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang memang harus dengan keimanan. Kita tidak boleh menggunakan logika kita. Keimanan. Oleh karena itu, di antara rahasia dakwah Rasulullah sukses, keberhasilan dakwah Rasulullah adalah ketika Rasulullah berada di kota Mekah, maka yang dididik,
yang ditanamkan di hati para sahabat adalah hal yang berkaitan dengan keyakinan. Hal yang berkaitan dengan keimanan. 13 tahun. Sehingga ketika datang informasi ini, mereka tidak menggunakan logika mereka. Mereka menggunakan keimanan mereka. Sebab kalau misalkan kita menggunakan logika, saya berikan contoh. Misalkan berkaitan tentang keberadaan anak manusia. Kalau kita menggunakan logika kita dengan otak kita, dengan akal kita, maka kita akan mengatakan bahwa ada seorang anak itu pasti ada bapak dan ibunya. Ini logika kita mengatakan. Ya. Jadi kalau ada anak pasti ada ibu dan bapak. Ini apabila kita menggunakan logika kita, akal kita, otak kita. Tetapi kalau kita berbicara dengan keimanan, maka kita harus mengimani apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengingkari. Seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau gunakan logika, nggak masuk di akal. Mustahil, tapi bagi Allah kun fayakun. Kemudian ada juga Nabi Isa alaihissalam. Dia lahir dengan seorang ibu tanpa ayah. Ini pun secara logika nggak mungkin. Makanya banyak fitnah yang terjadi pada Siti Maryam. Dikatakanlah melakukan zina. Dikatakanlah berhubungan dengan seseorang pengembala dan lain sebagainya. Padahal Allah mensucikan hal tersebut bahwa Nabi Isa itu lahir atas kehendak Allah tanpa seorang ayah. Yang menyedihkan jamaah, sekarang ini ada orang-orang ngaku, ya, sekarang ngaku bahwa saya punya anak itu tanpa ayah. Waliyadzubillah, ya, tidak mungkin. Ini hanya khosois yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa yang tidak diberikan pada hamba-hambanya. Ya. Rata-rata kalau misalnya ada yang mengaku, oh saya ini hamil, nggak ada ayah nih, ini Allah berikan. Nonsen, kemungkinan besar itu tidak ada. Kemungkinan dia berzina, kemungkinan dia selingkuh, kemungkinan dia melakukan pergaulan dengan laki-laki lain, sehingga kemudian hamil. Masalah muslimin rahimakumullah ini ketika berbicara tentang masalah keimanan. Maka ketika informasi ini sampai kepada penduduk Mekah, dikatakan bahwa dalam sebuah buku saya baca bahwa manusia-manusia yang ada di Mekah ketika itu, penduduk Mekah ketika itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kelompok Abu Jahal. Jadi ketika Rasulullah selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, Abu Jahal kemudian datang ke masjid mendapati Rasulullah, kemudian Rasulullah mengabarkan tentang peristiwa yang telah dialami di waktu malam. Terjadi dialog yang cukup panjang dalam kelengkapan tarikh karangan Munawar Khalil disebutkan begitu. Ya, dialog panjang yang intinya kemudian Abu Jahal memanggil para pembesar-pembesar Quraisy untuk meminta kepada Rasulullah menceritakan kembali apa yang diceritakan ketika dia berbicara dengan Abu Jahal. Yang terjadi pada saat itu dengan terang-terangan mereka tidak percaya. Mereka menolak peristiwa tersebut. Walaupun kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah ketika itu bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, bagaimana tiang dan sebagainya diceritakan, dan Rasulullah diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril tentang kondisi Masjidil Aqsa. Mereka sebetulnya mengakui benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi karena mereka mengingkari dengan keingkaran yang luar biasa, sehingga apa yang diceritakan oleh Rasulullah mereka tolak. Nah, ini kelompok yang pertama. Yang kelompok kedua adalah kelompoknya Abu Thalib, paman beliau. Ya. Yang pada saat itu beliau antara percaya dan tidak percaya. Ragu-ragu juga. Ya. Bahkan dalam sebuah kisah juga dikatakan ada sebagian umat Islam yang lemah keimanannya mulai goyah. Nah ini, karena apa? Rasulullah memang orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Sehingga Abu Thalib yakin ini sebetulnya kejadiannya ada.
Tapi mungkin karena kelompok Abu Jahal lebih mendominasi kota Mekah ketika itu, lalu kemudian ada hal-hal yang membuat mereka tidak mau membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, walaupun mereka percaya nggak mungkin Muhammad akan berbohong kepada mereka. Nah, yang menarik adalah kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga ini digambarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang kemudian dengan peristiwa ini beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Karena apa? Karena beliau membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Bahkan dalam dialog yang saya dapatkan dalam buku Kelengkapan Tarikh dikatakan, kata Abu Bakar, andaikan lebih daripada ini dan yang mengatakan adalah Muhammad, maka aku akan percaya dengan apa yang dikatakannya. Nah, ini luar biasanya keimanan para sahabat. Ya, dan peristiwa tersebut memang kemudian semakin hari semakin berat ujian yang dihadapi Rasulullah. Julukan-julukan gila, julukan sihir, tukang sihir, dan sebagainya semakin lebih dahsyat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kalau kita bahas dengan tadi poin yang kita bahas tentang keimanan, meningkatkan keimanan, maka bila kita mendapatkan ajaran dalam Islam yang dimana di situ tidak bisa kita logikakan, maka tugas kita adalah mengimani. Jangan sampai kita ragu. Ya. Misalkan tentang, contoh lagi ya, contoh misalkan masalah daging babi. Wah, secara penelitian ada cacing pita, bla 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 bla. Sekarang teknologi canggih, bisa dihilangkan itu semua. Ya, kalau bisa dihilangkan bagi orang-orang yang tidak imannya kelemah, tandanya kalau sudah hal-hal yang membahayakan itu dihilangkan, udah halal. Tapi bagi orang beriman bukan masalah cacing pitanya, bukan masalah hal-hal lain, tapi ini adalah perintah Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada kita untuk makan daging babi. Selesai. Keimanan yang berjalan. Bukan logika yang kita gunakan. Bukan teknologi yang kita gunakan sehingga hal-hal yang mengharamkan menurut teori manusia itu bisa dihilangkan, tapi bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, walaupun secara logika tidak masuk, maka tugas kita adalah mengimaninya. Nah, ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, inti ketika Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj, amalan yang diperintahkan Allah adalah masalah sholat. Ya. Jadi inti permasalahan amalan yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah adalah berkaitan tentang masalah sholat. Sholat 5 waktu. Ini terjadi dialog yang panjang juga antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Yang intinya Nabi Musa meminta kepada Rasulullah, balik minta sama Allah keringanan. Karena umatku nggak akan mampu. Dari 50 terus dikurangi 10, dikurangi lagi sampai dengan 5. Disuruh Nabi Musa naik lagi ke atas minta keringanan karena umat nggak mampu. Tapi Rasulullah punya adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah malu. Berulang kali datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta keringanan. Maka Rasulullah ridho dengan 5 sholat sehari semalam. Dan kemudian dalam penjelasan ulama bahwa 5 kali sholat ini nilainya sama dengan perintah yang pertama, yaitu 50 kali sholat. Ala kulli hal. Kemudian ketika kita berbicara tentang sholat yang 5 waktu ini, ya walaupun pandemi sekarang memungkinkan kita untuk bisa sholat di rumah, tapi kalau asal muasalnya namanya sholat 5 waktu yang terbaik berdasarkan hadis Rasulullah adalah dilakukan secara berjamaah. Dan ketika kita berbicara tentang berjamaah, maka di situ kita akan dapatkan gambaran tentang nilai-nilai ukhuwah. Nah, luar biasa kita perhatikan. Berjamaah itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil nilainya, dan diantaranya adalah nilai-nilai ukhuwah yang Allah ajarkan kepada diri kita. Apa saja yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebersamaan melaksanakan sholat?
yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Ya. Bagaimana kita perhatikan ketika orang sholat berjamaah, mereka takbir bersama-sama. Imam takbir Allahu Akbar, maka kemudian makmum ikut juga dengan membaca Allahu Akbar. Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah dengan kompak, bersama-sama, kemudian makmum mengatakan amin. Ketika imam ruku, kita ikut ruku. Ketika imam sujud, kita ikut sujud bersama-sama. Sampai kemudian ketika salam diucapkan oleh imam sebagai salam penutup sholat, kita pun bersama-sama mengucapkan salam. Nah, ini nilai kebersamaan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak boleh, misalkan presiden, karena saya presiden, maka ya biar rakyat dulu yang memberikan salam, nanti saya terakhir, nggak boleh. Karena dalam Islam itu kebersamaan diajarkan ketika kita sholat bersama. Laksanakan sholat berjamaah, di situ ada kebersamaan. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kebersamaan yang kita lakukan di dalam sholat itu bisa dibawa dalam kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sangat disayangkan, bersama di sholat berjamaah, kompak, tapi ketika di luar terjadi perbedaan-perbedaan yang kemudian naudzubillah min dzalik terjadi perpecahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berpecah belah. Nah, nilai-nilai sholat yang kita laksanakan, kebersamaan yang kita laksanakan, bagaimana itu bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari kita. Seperti sekarang, jamaah kaum muslimin Indonesia di Kanada ada impian mendirikan sebuah masjid dari gereja yang dibeli. Saya sempat lagi itu sebelum pulang pergi ke LA, di sana juga saudara-saudara kita membeli gereja. Dan saya sempat tinggal di sana 2 malam. Ya. Itu gereja sekarang sedang dirubah. Hari ini saya dapat informasi sedang menurunkan salibnya. Nah, kalau sudah selesai salibnya, udah, maka tinggal naik lambang Islam ke atas. Ya, mungkin bentuk yang menara, atau mungkin ada bulan sabitnya, atau mungkin kubah, walau alam bisawab, yang menunjukkan itu syiar bahwa ini adalah bangunan umat Islam. Luar biasa. Maka bagaimana kebersamaan kita lakukan? Mimpi besar untuk memiliki masjid dengan membeli gereja ini, maka harus dilakukan oleh kita. Sekecil apapun, kalau misalkan kita tidak mampu dengan harta-harta kita, kita berikan kemampuan kita. Kalau memang dekat dengan rumah kita, kita berikan tenaga kita. Waktu libur, waktu kosong datang, bantu untuk apa yang bisa dibantu. Kalau punya harta, lebih afdol lagi sekarang, karena memang itu yang dibutuhkan saat ini. Keluarkan, jangan pelit. Ini kesempatan emas yang Allah berikan. Ya. Kesempatan emas untuk mendapatkan satu pahala yang mengalir. Tiada hentinya. Sampai ketika kita pun meninggal dunia, maka itu tetap mengalir. Kita niatkan kita memberikan uang untuk wakaf. Nilai wakaf itu tidak akan berhenti sampai yaumil qiyamah. Akan mengalir terus. Maka kebersamaan yang kita lakukan dalam sholat berjamaah, bagaimana kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nilai ukhuwah yang selanjutnya adalah bahwa di dalam sholat berjamaah itu tidak ada diskriminasi. Jadi nggak ada istilahnya dalam sholat berjamaah, ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat, ini rakyat, ini kulit putih, ini kulit hitam. Tidak ada. Semua sejajar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang membedakan antara satu dengan lain adalah ketakwaan. Maka kalau kita punya pemimpin yang bertakwa, maka insya Allah rakyatnya akan bertakwa karena pemimpin menjadi teladan. Bagaimana kalau misalkan ada orang-orang kaya bertakwa, maka insya Allah kefakiran tidak akan ada di umat Islam.
Karena apa? Karena ketakwaannya. Makanya tidak ada beda. Mau miskin, mau kaya, mau rakyat, mau pejabat, mau kulit putih, mau kulit hitam, semua di sisi Allah sama ketika melaksanakan sholat berjamaah. Siapa yang cepat datang, maka dia dapat sop pertama. Nggak ada, ini sop spesial untuk para pejabat. Ini sop spesial untuk orang-orang kaya. Karpetnya dibedain. Nah, nggak ada sebenarnya misal. Semua sama. Ya. Makanya ada sebuah kisah ketika seorang sahabat ya menjelekkan Bilal bin Rabah. Maka Rasulullah ketika itu marah sekali. Ya. Karena apa? Menghina seorang sahabat yang dikatakan sebagai muadzin Rasulullah. Bahkan Rasulullah banyak menyebutkan tentang keutamaan beliau. Salah satunya disebutkan bahwa beliau itu terompahnya sudah terdengar di surga. Orangnya masih hidup di dunia. Ya. Lalu bagaimana beliau mendapat keutamaan dari doa Rasulullah, dimudahkan untuk menghafal. Dan kemudian ini orang-orang orientalis berusaha untuk menjelekkan Islam dari sisi hadis dengan mengatakan masa orang yang baru masuk Islam setelah perang Khaybar hanya berapa tahun ketemu dengan Rasulullah sampai hafalan hadisnya lebih banyak dibandingkan yang lama. Bahkan menjadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Nah, ini mulai ya dibuat kita ragu-ragu. Ini orang luar biasa. Maka kemudian sahabat yang menghina ini meminta maaf kepada Bilal. Bahkan sampai disebutkan riwayat sampai seperti orang meletakkan kepalanya ke tanah. Minta diinjek karena merasa sedih. Kenapa dia melakukan perbuatan tersebut kepada sahabat Bilal. Tapi sahabat Bilal tidak seperti mungkin orang-orang sekarang. Pintu maaf dibuka dengan lebar. Dia maafkan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam sholat berjamaah tidak ada. Dalam ukhuwah itu tidak ada namanya diskriminasi, enggak ada. Ya. Saling melengkapi, saling tafahum, saling ta'awun, saling ta'akhi di antara mereka. Adapun yang ketiga adalah dalam sholat berjamaah yang kita lakukan itu ada nilai ukhuwah yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan. Karena kalau kita perhatikan, nah misalkan bapak-bapak, ibu-ibu diberikan kesempatan untuk datang beribadah ke tanah suci, ya, yang belum berangkat mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di Amerika, di Kanada mah insya Allah hari ini nabung, kemudian tahun ini pun bisa berangkat haji. Beda dengan di Indonesia, ya. Istri saya aja nabung itu harus bisa berangkat baru 15 tahun kemudian. Ya, luar biasa lamanya. Nah, dalam sholat berjamaah ini kita diperintahkan untuk saling menghormati, saling menghargai. Ada macam-macam, ada yang sholatnya tangannya sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan dada. Anak udah nggak jadi masalah. Hormati, ya, hargai perbedaan yang ada. Ada yang meletakkan tangannya di atas dada, ada yang meletakkan di bawah dada, di atas perut. Silakan, nggak jadi masalah. Karena memang itulah aturan Islam. Kemudian juga ada perbedaan lagi, misalkan ada yang ketika mau sujud, apakah tangan duluan atau kaki lutut duluan, silakan. Ya, jangan merasa oh yang paling benar tangan duluan. Oh enggak, yang paling benar lutut duluan, enggak boleh. Karena dua-duanya memiliki dalil. Ya. Ada yang sholat subuh baca kunut, ada yang tidak baca kunut, ahlan wa sahlan. Maka diajarkan dalam sholat berjamaah saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai naudzubillah, ya, perkara-perkara perbedaan ini kemudian meruncing di tengah-tengah umat. Lalu kemudian saling menyalahkan. Lalu kemudian na'udzubillah saling membid'ahkan. Lalu kemudian na'udzubillah ujung-ujungnya kamu sesat, kamu neraka. Waliyadzubillah. Islam tidak mengajar hal tersebut. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghormati, harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Sebagai penutup, nanti kita akan buka forum tanya jawab. Ada 4 imam terkenal dalam fikih. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i,
dan ada Imam Ahmad. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i ini ketika datang kepada Imam Malik, dia sudah hafal kitab yang disusun oleh Imam Malik berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah yang bernama Al-Muwatta. Ya. Hebatnya murid dulu, dia sudah menghafal kitab gurunya. Dia sudah mengerti kitab gurunya. Maka ketika ditanya oleh Imam Malik, mampu menjawab. Jadilah Imam Syafi'i sebagai murid daripada Imam Malik. Tapi dalam perjalanan kemudian terjadi perbedaan antara guru dan murid. Enggak. Imam Malik tidak mengatakan dasar murid durhaka. Enggak. Karena tinjauannya memang berbeda-beda antara satu murid ini dengan gurunya. Saling menghargai. Lalu kemudian datang lagi Imam Ahmad yang lebih muda dibandingkan Imam Syafi'i. Lalu kemudian belajarlah dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dikatakan juga belajar dengan Imam Ahmad. Tapi perjalanan kemudian antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan. Bayangkan, guru Imam Malik berbeda dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai guru punya murid Imam Ahmad berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Ini satu runutan ilmu. Terjadi perbedaan. Tapi apakah mereka saling menyalahkan? Apakah mereka saling menuduh dengan bid'ah? Apakah mereka menuduh dengan sesat? Tidak sama sekali. Bahkan murid-muridnya di antara mereka saling menghormati, saling menghargai. Dan ini sebetulnya harus kita bawa dalam kehidupan kita ketika kita sudah menghargai perbedaan yang ada. Kita sudah menghormati perbedaan yang ada. Bagaimana ketika dalam kehidupan sehari-hari kita, itu kita bawa. Maka ketika jamaah sholat dilakukan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukan ketika sholat berjamaah itu akan dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan. Kebersamaan akan dilakukan. Tidak saling menghina, tidak akan dilakukan. Tidak terjadi diskriminasi. Saling menghormati, menghargai, perbedaan itu akan terjadi. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, hikmah yang bisa kita ambil dengan 2 poin. Yang pertama keimanan, yang kedua adalah ukhuwah bisa kita laksanakan. Tumbuhkan keimanan kita. Dan ada seorang ulama mengatakan bahwa perjuangan membela Islam itu tidak harus menjadikan patokan itu harta. Yang ditanamkan Rasulullah dalam perjuangan, harta itu selanjutnya. Tapi yang ditanamkan adalah keimanan, keimanan, keimanan. Apalagi jauh dari Indonesia yang minoritas sebagai umat Islam. Tantangan pasti luar biasa. Maka tanamkan keimanan. Kalau iman kita sudah kuat, apapun akan bisa kita lakukan. Apapun bisa kita lakukan. Ya. Semahal apapun maaf tadi gereja, itu mudah. Kenapa? Ada keimanan. Yang dengan keimanan kita sudah akan berusaha melaksanakan amal-amal yang terbaik sehingga menghasilkan apa yang dicita-citakan. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan. Kalau misalkan ada jamaah yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tapi kalau misalkan memang tidak ada, alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan kepada MC, moderator yang telah menjembatani acara ini. Dan saya kembalikan moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Kalau bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak menjadi PR, nanti insya Allah akan terjawab selanjutnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Ihsan sudah bergabung bersama kita dan berbagi ilmu kita bersama kita pagi hari ini waktu Indonesia, malam hari ini waktu Calgary. Izinkan juga saya mewakili kita di pengajian Calgary menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Ihsan dengan tim di Ashifa yang sudah membantu kita kemarin waktu menyalurkan bantuan. Dan banyak-banyak terima kasih. Diberikan oleh jamaah Calgary dan sekitarnya. Alhamdulillah sudah tersalurkan.
Sama-sama, kita yang terima kasih Pak Ustadz dan tim yang sudah sampai ke lapangan, sampai menyalurkan ke mereka yang berhak. Jazakallahu khairan. Dibuka untuk pertanyaan, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang mau raise hand atau bisa lewat chat atau bisa langsung unmute, dipersilakan mumpung kita masih ada Ustadz Ihsan di sini. Saya persilakan. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya ada pertanyaan ya. Tadi sempat di terakhir itu Ustadz bilang mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Saya cuma mau tanya bagaimana aplikasinya, terutama nih untuk kita yang tinggal tidak di Indonesia. Misalkan ada suatu hal di Indonesia. Oke, saya ambil contoh kayak kemarin ada undang-undang miras itulah yang rame lah, gitu kan? Nah, bagaimana aplikasinya kalau menurut Ustadz nih, bagaimana kita untuk komunitas kita di luar negeri, sikap kita terhadap hal itu, karena itu kan amal ma'ruf nahi munkar, tapi dengan tidak memecah belah atau memutuskan silaturahmi. Itu bagaimana menurut Ustadz? Ya. Langsung dijawab, Pak. Silakan Pak Ustadz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Memang baru-baru ini, belum lama berselang, ada keputusan Presiden berkaitan dengan hal undang-undang miras. Jadi masalah investasi miras. Ya, secara agama kita jelas menolak bahwa namanya miras ini adalah rasul maksiyah, puncak daripada kemaksiatan. Ya, karena dengan miras itu banyak maksiat yang akan terjadi. Dan sebuah kisah tentang seorang rahib, ya, dikisahkan bahwa dia digoda dengan seorang wanita, dijebak. Ya. Nah, ketika terjebak, dia diberikan pilihan. Ya. Pertama, zina dengan wanita tersebut. Yang kedua, membunuh seorang anak manusia ketika itu bayi. Ya. Yang ketiga, minum minuman keras. Disuruh minum khamar. Pada saat itu, ya, namanya seorang abid berbeda dengan seorang alim. Nah, memang Allah itu mengangkat derajat orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang abid. Sebagaimana kisah tentang 99 orang yang dibunuh oleh seorang pembunuh, tapi ketika bertanya dengan seorang abid dan seorang alim, jawabannya berbeda. Ya. Nah, dia berpikir, waduh, ini dari 3 maksiat ini yang paling ringan hanya 1. Ya. Yaitu apa? Minum khamar. Dia nggak mau zina, dia apalagi membunuh manusia. Nah, ini dia pikir, kalau mau khamar ini kan hanya untuk saya pribadi. Dengan Allah. Logikanya begitu. Akhirnya dia minum khamar. Ketika minum khamar, akalnya hilang. Nafsu yang datang. Perempuan tersebut kemudian merayunya, terjadilah perzinahan. Lalu kemudian diajak lagi untuk membunuh bayi, dibunuh juga. Nah, makanya memang khamar ini bahaya sekali. Dampaknya luar biasa sekali. Maka kemudian umat Islam melakukan nasihat. Maka cara yang kita lakukan adalah memberikan nasihat. Dan sebuah hadis Rasulullah dikatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Bahkan sebuah hadis dikatakan bahwa nasihat amar ma'ruf nahi munkar tertinggi itu adalah berkata kebenaran di hadapan seorang pemimpin yang melakukan pelanggaran syariat. Nah, itu sudah dilakukan oleh umat Islam, memberikan nasihat, bukan dengan tindakan anarkis. Ya, karena Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Maka bagaimana dengan kami yang ada di luar? Kita gunakan media sosial yang ada. Kita ucapkan
dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan, bukan kata-kata yang mengancam, kata-kata yang membuat orang lari, tidak. Karena itulah Isa mengajar pada kita, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan mempersulit. Basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Nah, makanya kasih nasihat. Para sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, buat siapa nasihat? Di antaranya disebutkan ada wali a'immatil muslimin wa amatihim, yaitu melalui nasihat tersebut diberikan pada para pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum. Maka tolong ibu dan saudara-saudara di luar negeri, di Calgary dan di negara manapun, itu harus ada mengingkari hal tersebut. Jangan sampai tidak ada. Naudzubillah kalau membela, oh ini bolehlah untuk miras, kan ada devisa dan sebagainya. Ingat, hanya sesaat devisa itu. Hanya sedikit pemasukannya, kerusakannya lebih dahsyat. Bahkan saya baca bagaimana penduduk yang dikatakan daerah-daerah tertentu yang akan menjadi sebagai pusat untuk penyebarannya, itu pun menolak. Ya, contoh saya nonton di Irian Jaya mengatakan setiap hari satu orang meninggal gara-gara miras. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya nonton di YouTube. Ala kulli hal, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di luar negeri, manfaatkan media sosial. Dan sampaikan penolakan kita dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang anarkis. Nah, kalau kita nggak bisa langsung ke presiden, ya kita bisa minta tolong melalui para ulama. Atau mungkin melalui anggota DPR, MPR yang ada. Atau melalui lembaga keislaman yang ada di sana, misalkan ada Persatuan Umat Islam di Kanada, lalu disampaikan pada pemerintah. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, jangan sekali-kali kita diam. Karena kalau misalkan kita menyaksikan kemungkaran dan kita diam, maka tidak ada keimanan di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Pak Ustadz Ihsan untuk jawabannya atas pertanyaan tadi. Masih dibuka lainnya untuk pertanyaan lain dari jamaah, mungkin silakan, boleh raise hand, boleh langsung unmute atau boleh lewat chat juga, silakan kalau ada. Ini ada satu dari chat. Pak Ustadz, mohon izin. Ya. Zakat ada 8 penerimanya. Apakah bisa bagian dari zakat digunakan untuk membangun masjid sebagai bagian dari fisabilillah, terutama membangun di daerah di mana Islam atau umat Islam adalah minoritas? Silakan Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari 8 asnaf itu ada namanya fisabilillah. Kalau dulu ketika saya sebagai salah satu tim Basnas di Kabupaten Banjar, ya sekarang Kota Banjar, Kota Banjar yang memisahkan daripada Kabupaten Ciamis, atau saya salah satu tim ketika itu, ada istilahnya namanya fisabilillah, asnaf yang ketujuh. Nah, para ulama kemudian mendefinisikan fisabilillah diantaranya adalah untuk program kegiatan dakwah. Dan dakwah harus memiliki tempat. Tempatnya apa? Masjid. Ya, karena memang pusat gerakan dakwah itu Rasulullah menempatkannya di masjid. Dan apabila tidak ada di satu tempat masjid, maka bagaimana umat Islam mengadakan masjid? Dakwah itu wajib. Wasilahnya masjid. Maka masjid itu menjadi wajib. Dan sebuah kaidah ushul fikih dikatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, itu wasilah tersebut, maka wasilah itu jadi wajib. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, para ulama mengizinkan kepada kita untuk menggunakan uang-uang zakat, uang-uang sedekah untuk digunakan pembangunan masjid. Jadi apa yang dilakukan sahabat-sahabat
di sana di Kanada, ya itu boleh salurkan itu. Dan lihat prioritasnya, mana yang paling prioritas dari 8 asnaf ini untuk saat itu. Ya. Jadi nggak mesti harus 8 asnaf itu tersalurkan, tapi lihat skala prioritas. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ulama Mesir yang tinggal di Qatar itu membuat buku namanya Fikih Aulawiyah. Fikih prioritas. Mana kira-kira prioritasnya? Yang paling utama mana? Kalau memang ternyata yang sekarang paling penting, paling utama adalah pembangunan masjid, ya, dan memang di sana juga mungkin fakir miskinnya tidak ada, ya kan, maka itu yang diutamakan. Dan para ulama juga mengatakan bahwa zakat itu harus bermanfaat dahulu pada lingkungan sekitar di mana umat Islam itu mengumpulkan zakat. Ya, maka silahkan dana-dana zakat yang dikeluarkan, apalagi sekarang Ramadan sudah dekat, biasanya umat Islam bayar zakat di bulan Ramadan, boleh digunakan untuk hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin ya, dari chat juga. Mohon izin Pak Ustadz saya bacakan dari chatnya. Kesimpulan atau hikmah dari memperingati Isra Mi'raj ini apa menurut Pak Ustadz gitu kan? Tadi mungkin sudah disampaikan soal keimanan dan dalam kebersamaan, tapi juga mungkin bisa dielaborasi lebih mungkin dari Pak Ustadz untuk hikmah Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Memang saya perhatikan dari sekian hikmah yang ada dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah berkaitan tentang masalah keimanan. Itu hikmah terbesar. Dan yang kedua adalah tentang perintah ubudiyah, yaitu melaksanakan sholat. Kalau keimanan ini memang paling luar biasa. Ya. Karena disinilah Allah Subhanahu Wa Taala sedang mentamhis, sedang memilah-milih mana hamba-hambanya yang beriman, mana hamba-hambanya yang masih ragu-ragu, mana hamba-hambanya yang mengingkari. Ya. Jadi keimanan ini adalah satu perkara yang luar biasa. Maka tidak heran kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa istiqomah dalam keimanan. Adapun yang kedua yang paling besar menurut saya pribadi adalah berkaitan tentang masalah sholat. Ini merupakan ubudiyah pertama yang Allah perintahkan. Ya, haji kemudian coplok. Sebentar. Masalah haji itu kemudian, ya. Kemudian masalah puasa juga kemudian, ya. Jadi ibadah-ibadah selanjutnya itu setelah sholat. Oleh karena itu, sholat ini merupakan menjadi ibadah yang pertama, kemudian ibadah yang dihisab paling utama. Kalau sudah baik sholat kita, maka akan baik yang lainnya. Tapi kalau sholat kita yang 5 waktu ini sudah jelek, nilainya di sisi Allah, akan dicari dari ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu sebetulnya pesan dari Isra dan Mi'raj ini mengajarkan pada kita bagaimana kita bisa menjadi hamba yang dekat kepada Allah dengan keimanan yang kita miliki, lalu dengan ubudiyah sholat yang memang di situ adalah hablum minallah, ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah baik, maka insya Allah ikatan kita dengan manusia pun akan baik. Jadi 2 hikmah itu yang saya rasakan yang paling utama terkait tentang masalah keimanan, yang kedua masalah ubudiyah sholat, perintah yang pertama, dan inilah orang-orang akan merasakan kenikmatan dengan sholat, dia akan masuk surga tanpa dihisab dengan yang ibadah-ibadah lain kalau memang sudah sempurna, tapi dia akan diperhatikan ibadah lainnya ketika sholatnya tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, terima kasih Pak Ustadz untuk berbagi jawabannya tadi.
Mungkin karena waktu juga sudah malam di sini, mungkin kita akhiri sesi pertanyaannya untuk kali ini. Dengan itu saya mohon perkenan Pak Ustadz untuk memimpin doa kita untuk menutup kajian malam hari. Silakan Pak Ustadz. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ya, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita lantunkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Hamba angkat tangan-tangan kami, ya Allah. Hamba tundukkan wajah-wajah kami, ya Allah. Hamba lirihkan suara-suara kami, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami mohon, ya Allah. Jadikan pertemuan yang kami laksanakan ini adalah pertemuan yang Engkau berkahi, ya Allah. Pertemuan yang semakin mendekatkan hati kami, kecintaan kami kepadamu, ya Allah. Pertemuan yang akan mengikat hati-hati kami dengan saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Engkau pertemukan kami di dunia ini, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, pertemukan kami dalam surgamu, ya Allah, bersama Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kalau ada di antara saudara-saudara kami, ya Allah, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Calgary, yang ada di Toronto, ataupun dimanapun, ya Allah, bila mereka dalam keperluan, memiliki hajat kepadamu, ya Allah, maka penuhi hajat mereka, ya Allah. Penuhi hajat mereka, ya Allah. Penuhi keinginan mereka, ya Allah. Jadikan hajat-hajat mereka adalah hajat-hajat untuk lebih dekat kepadamu, ya Allah. Menjadikan hajat-hajat mereka untuk bisa bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kalau ada di antara mereka yang sakit, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Jadikan mereka sebagai orang yang sabar dalam menghadapi ujianmu, ya Allah. Bersihkan dosa-dosa mereka dengan musibah yang mereka alami, ya Allah. Dengan sakit yang mereka alami, ya Allah. Limpahkanlah pahala kepada mereka dengan kesabaran mereka dalam menghadapi ujianmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami mohon, ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa merindukanmu, ya Allah. Yang senantiasa semangat untuk mencari ilmu-ilmumu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadikan ilmu-ilmu kami adalah ilmu yang bisa mengantarkan kami lebih baik, ya Allah. Dengan amal-amal soleh yang kami kerjakan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadikan ilmu-ilmu kami ini bisa kami sebarkan pada orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Yang dengannya mereka beramal, yang dengannya kemudian kami mendapatkan pahala darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami mohon, ya Allah, kalau kami punya keturunan, ya Allah, jadikan keturunan kami sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang melaksanakan perintah-Mu, ya Allah, dan menjauhi larangan-Mu, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, untuk mendidik mereka, ya Allah. Mudahkan kami untuk mengajarkan agama-Mu kepada mereka, ya Allah. Jadikan kami sebagai teladan dalam kehidupan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim.
Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, Engkau telah memberikan pasangan hidup kepada kami ya Allah. Mungkin kami belum maksimal mendidik mereka ya Allah. Maka berikanlah kepada kami kemudahan ya Allah untuk mendidik mereka ya Allah, mendidik istri-istri kami ya Allah, mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, Kamu pertemukan kami di sini ya Allah, di dunia ini ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, pertemukan kami dengan pasangan hidup kami di surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan anak-anak kami di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami mohon ya Allah, kabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bila ada kata-kata yang salah, itu bersumber dari saya pribadi sebagai manusia. Bila ada kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah Calgary yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa silaturahim melalui udara ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahnya, inayahnya, dan senantiasa istiqomah di jalannya. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.